Shalom, puji nama Tuhan kalau hari ini kita sama-sama kembali di dalam ibadah doa malam di Gereja Allah Baik Miracle Center, di mana biarlah pada kesempatan yang indah ini kita bisa mau mengambil momen ini untuk sama-sama belajar dan diperbarui setiap pengetahuan dan pikiran kita maupun cara hidup kita. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan ditinggikan. Sebelum itu mari kita terlebih dahulu berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini dalam situasi dan kondisi yang seperti apapun, kami masih bisa menyempatkan waktu kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan di dalam pembelajaran ini kami merasakan tidaklah sia-sia ketika kami mau benar-benar memberi hati kami untuk dibentuk seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menonton atau mengikuti ibadah ini di dalam rumah masing-masing atau dimanapun, mari buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-10 dan 11. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, atau kalau Bapak Ibu tidak sempat membukanya, mari simak pembacaan saya di ayat yang ke-10 dan ke-11. Di ayat yang ke-10 berkata demikian, maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Di ayat yang ke-11 berkata demikian, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang menghidupi rencana Tuhan. Menghidupi rencana Tuhan. Pada dasarnya setiap orang percaya atau saya dan Bapak Ibu dan saudara sekalian telah Tuhan berikan rencana yang indah. Setiap orang percaya memiliki rencana yang daripadanya. Nah, kalau Bapak Ibu masih diberikan kesempatan untuk boleh hidup sekarang ini, itulah sebabnya kita perlu untuk menggenapi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Amin. Nah, kesempatan itulah yang perlu kita lakukan. Hari ini kita akan mempelajari hal itu, di mana kita sebagai anak Tuhan harusnya menghidupi rencana Tuhan. Nah, pada bagian ini, pada Injil Yohanes, di mana Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes, di mana Rasul Yohanes menuliskan dan menekankan titik penting, yaitu Yesus sebagai Allah. Nah, atau Yesus sebagai anak Allah. Di mana kita melihat di bagian ayat ini, Yesus sedang berjumpa atau sedang berhadapan dengan Pilatus. Di mana kalau kita mengetahui siapa Pilatus itu, nah saya mendapatkan informasi tentang siapa Pilatus ini. Pilatus ini adalah wakil pemerintahan Romawi di Israel sekitar tahun 26 sampai 37 Masehi. Jadi Pilatus ini memiliki jabatan atau memiliki kekuasaan di mana dia sebagai wakil pemerintahan Romawi di Israel sekitar tahun 26 sampai 37 Masehi. Nah, jadi pada waktu itu Pilatus sedang menjabat sebagai wakil pemerintahan Romawi. Nah, di ayat yang ke-8, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Nah, di ayat yang ke-9, lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Nah, pada saat
Yesus sedang berada di pengadilan atau di sebuah gedung pengadilan. Di sini Yesus sedang berhadapan-hadapan dengan Pilatus. Dan Pilatus terheran-heran karena Yesus pada saat ditanyai Pilatus di ayat yang ke-9 ini, Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Nah, masuk di poin pertama. Untuk menggenapi rencana Tuhan, yang pertama adalah tunduk pada otoritas Tuhan. Tunduk pada otoritas Tuhan. Kita ketahui bahwa Pilatus memang memiliki kuasa, memiliki power. Di dalam hal ini Pilatus memiliki kekuasaan di mana dia dapat membebaskan Yesus untuk tidak disalibkan. Tapi ternyata pada momen ini Yesus tetap tunduk pada otoritas yang sesungguhnya. Maka dari hal ini otoritas tertinggi itu siapa? Otoritas tertinggi itu adalah daripada Tuhan. Jadi kondisinya pada saat itu Yesus sedang berada atau akan disalibkan oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Pemuka-pemuka agama Yahudi ingin menyalibkan Yesus. Apa sebab dari pemuka-pemuka agama Yahudi ini ingin menyalibkan Yesus? Karena di ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Pada saat itu Yesus menganggap dirinya sebagai anak Allah, padahal itulah memang sebenarnya. Tetapi orang Yahudi tidak terima akan hal itu sehingga setiap mereka yang mengaku adalah anak Allah, dia harus disalibkan. Nah, menurut orang Yahudi, Yesus punya salah karena menganggap dirinya anak Allah. Tapi ketika pada saat diperhadapkan oleh orang Romawi atau yang berkuasa pada saat itu, tidak didapati Yesus mempunyai salah. Sehingga pada kesempatan itu, ketika Yesus sedang berhadapan dengan Pilatus terheran-heran. Padahal Pilatus mempunyai jabatan untuk bisa melepaskan Yesus dari salib yang ada. Yesus tidak tergoda akan hal itu. Karena Yesus tahu bahwa otoritas yang tertinggi, kekuasaan yang tertinggi itu adalah daripada Tuhan. Coba saudara bayangkan, ketika saudara dalam kondisi yang terjepit, kondisi yang tidak enak, tapi Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kondisinya menurut manusia tidak enak. Tiba-tiba atau dalam perjalanan itu ada orang yang sepertinya memberi pengharapan, yang sepertinya menyediakan jalan keluar. Pilatus seakan-akan memberikan pengharapan kepada Yesus. Pilatus seakan-akan memberikan jalan keluar kepada Yesus. Ini loh, kalau kamu mau bicara sama aku, untuk membebaskanmu, aku bisa, aku punya kuasa untuk hal itu. Bahkan saya baca para sejarawan mengatakan seperti ini. Pilatus dapat menggunakan otoritas atau kekuatannya sebagai gubernur untuk menentukan hidup dan mati seseorang untuk mengeksekusi Yesus dari Nazaret di Yerusalem sekitar tahun 30. Tapi nanti kita akan melihat otoritas siapa yang paling tinggi. Nah,
Pada saat itu ketika Yesus tidak mengambil kesempatan itu, walaupun seakan-akan secara manusia itu seakan-akan seperti jalan keluar, seakan-akan sebuah pengharapan. Nah, ketika itu diperhadapkan dengan kita sebagai orang percaya, seakan-akan ada pengharapan untuk kita keluar dari apa yang menurut orang tidak enak. Padahal itu kita sedang menjalankan kehendak Tuhan. Apa yang akan kita lakukan? Tetap tunduk pada otoritas Tuhan atau otoritas manusia? Tentunya kita mengikuti tunduk pada otoritas Tuhan kan? Tunduk pada otoritas Tuhan, sehingga setiap kehidupan kita perlu kita tundukkan kepada Tuhan. Sehingga hal ini membuat kesempatan itu dipakai Tuhan untuk tunduk pada otoritas Tuhan. Kita berada dalam kondisi yang bisa saja diperhadapkan dengan kesempatan-kesempatan ini. Kita mau tetap tunduk pada otoritas Tuhan atau tunduk pada otoritas manusia. Sehingga kesempatan itulah yang harus kita manfaatkan atau lakukan untuk tunduk pada otoritas Tuhan. Ini juga mengajarkan kepada kita setiap pemimpin-pemimpin rohani, setiap pemimpin-pemimpin gereja, ataupun setiap orang yang memiliki jabatan apapun, pakailah hal itu untuk tunduk pada otoritas Tuhan. Bukan mengikuti apa yang kita mau. Kalau kita melihat beberapa hari di belakang, kita mengetahui ada tokoh pemimpin rohani terkenal yang memakai kedudukannya untuk memanfaatkan orang untuk menyenangkan atau memuaskan hawa nafsunya. Bukankah hal itu seharusnya tidak dilakukan oleh setiap kita? Kalau kita tunduk kepada otoritas Tuhan, tidak mungkin kita menyalahgunakan otoritas itu. Tidak mungkin kita menyalahgunakan jabatan kita. Tidak mungkin kita menyalahgunakan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan tidak memanfaatkan itu untuk keuntungannya sendiri. Melainkan mau tunduk pada otoritas Tuhan. Di sini dikatakan, lalu ia di ayat yang ke-10, maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Bapak Ibu, jangankan Tuhan Yesus tergoda akan hal ini. Tuhan Yesus saja loh tidak tertarik oleh kedatangan Pilatus. Nah, kadang-kadang kan kita seperti ini ya. Ketika kita dalam keadaan yang tidak enak, kemudian ada seseorang yang punya kuasa untuk membebaskan kita. Lalu kita tertarik untuk, ayolah bebaskan aku, ayo berikan aku jalan keluar. Kita tergoda. Tapi Yesus ketika Pilatus mengatakan di ayat yang ke-9, dari manakah asalmu? Malah di situ tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Pilatus terheran-heran akan penolakan Yesus. Maka di ayat yang berikutnya, aku punya kuasa untuk membebaskanmu, tidakkah engkau mau untuk aku bebaskan? Tapi Yesus tetap tunduk pada otoritas Tuhan, sebab otoritas Tuhan memiliki kuasa yang tertinggi. Sehingga di ayat yang
Di ayat yang ke-11 dikatakan, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Ingat ya, penekannya, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Jadi setiap kita, Tuhan Yesus ingin ajarkan seperti ini. Setiap kita sebenarnya tidak memiliki kuasa apapun untuk menolak rencananya. Setiap kita tidak memiliki kuasa apapun untuk tidak menggenapi rencananya. Kalau kuasa itu bukan berasal dari atas. Jadi ketika kita memiliki power yang daripada Tuhan, disitulah otoritas yang tertinggi yang daripada Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hal inilah yang mengingatkan setiap kita untuk mengenal, memahami siapa kita di hadapan Tuhan. Ternyata ada otoritas yang paling tertinggi yang seharusnya kita ikuti. Dan di dalam ketundukan pada otoritas Tuhan inilah akan terjadi, akan tergenapi rencana Tuhan atas kehidupan kita. Nah, kemudian bagaimana kita menghidupi rencana Tuhan yang kedua? Yaitu taat pada panggilan Tuhan. Taat pada panggilan Tuhan. Dilanjutnya dikatakan seperti ini, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ketahui sendiri tadi pemuka-pemuka agamalah yang menyerahkan Yesus kepada Raja Romawi untuk disalibkan. Tetapi dengan penyidikan yang berlanjut-lanjut, tetapi tidak didapati bahwa Yesus bersalah. Di situ pada akhirnya, kalau kita lihat, Pilatus memutuskan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Ini masih ada kaitannya. Seorang yang tunduk kepada otoritas Tuhan, dia akan taat pada panggilannya sampai di akhir hidupnya. Sekalipun akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman, Yesus tetap pada panggilannya, tetap taat pada panggilannya. Ini juga mematahkan perkataan Pilatus sendiri, bahwa dia seakan-akan memiliki kuasa atau memiliki otoritas. Bapak Ibu, orang yang mengatakan dia memiliki kuasa, tetapi melakukan yang orang lain banyak lakukan, sebenarnya dia tidak memiliki kuasa untuk melakukannya. Saya ulangi ya, orang yang mengatakan dia memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu hal, tetapi melakukan yang banyak orang lain lakukan, sebenarnya dia tidak memiliki kuasa. Dalam hal ini, pendapat umum atau pendapat banyak orang, opini publik yang menekan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Pilatus tidak bisa menolak hal itu. Pilatus mengikuti yang orang banyak inginkan. Pilatus memutuskan yang orang banyak inginkan. Sebenarnya ini sudah mengalahkan Pilatus bahwa tidak memiliki kuasa atas otoritas yang daripada Tuhan. Nah, kita tidak tahu bagaimana akhirnya kalau seandainya Tuhan Yesus tidak taat pada panggilannya untuk
menjadi korban penebusan dosa, untuk menebus dosa semua umat manusia. Bagaimana saya dan saudara kalau hari ini Tuhan Yesus pada saat itu tidak taat pada panggilannya? Wow, kita tidak tahu mau mengatakan seperti apa. Tapi oleh karena ketundukan daripada otoritas yang tertinggi dan juga ketaatan pada panggilannya, itu akhirnya membuat penggenapannya terjadi. Padahal pada saat itu Yesus sudah mau diserahkan oleh orang Yahudi untuk udahlah, mau diapakanlah orang ini. Tetapi nubuatan kita perjanjian lama sudah menubuatkan bagaimana Yesus akan mati, yaitu mati di atas kayu salib. Dan hal itulah yang terjadi, hal itulah yang tergenapi, dan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa orang atau dosa semua umat manusia. Ini mengajarkan kepada kita, ayo Bapak Ibu, selagi kita masih diberikan hidup, selagi kita masih diberikan kesempatan, mari kita mau sama-sama untuk tunduk pada otoritas Tuhan dan menghidupi rencana Tuhan dengan tunduk dan taat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam kita menghidupi rencana Tuhan, kita perlu tunduk. Kita melepaskan ego kita dengan tunduk pada otoritas Tuhan, kemudian kita mau mentaati. Sesulit apapun, kalau itu menjadi panggilan setiap kita, jalanilah itu, taatilah itu. Nah, saya yakin dan percaya setiap kita memiliki panggilan secara khusus masing-masing. Kita dipanggil Tuhan secara umum untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi secara khusus ada panggilan-panggilan tertentu yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap kehidupan masing-masing. Sehingga selama kita masih diberikan hidup di dalam kondisi pandemi yang seperti ini, di dalam kondisi yang tidak mengenakan seperti ini, mari, apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup ini? Apa panggilan Tuhan yang ingin mau kita kerjakan untuk kehidupan ini? Kita sudah tahu jikalau Tuhan tidak menggenapi atau Tuhan tidak taat, akan jadi seperti apa kita. Tetapi oleh ketaatannya, hingga sampai mati di atas kayu salib, kita menerima pengampunan yang daripadanya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus sehingga mendapatkan jalan keselamatan dan kita kembali memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah malam hari ini mengingatkan setiap kehidupan kita untuk mau menjadi orang-orang yang menghidupi rencana Tuhan. Dalam kesempatan-kesempatan yang seperti apapun, jangan tergoda oleh pengharapan-pengharapan yang tidak atau yang sesungguhnya itu membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi oleh karena otoritas yang tertinggi kita mau tunduk, di situ ternyata tersedia pengharapan yang begitu luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Terjadi pengharapan yang begitu luar biasa yang kita rasakan hingga saat ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak putus harapan, melainkan menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pastikan Bapak Ibu untuk memiliki kehidupan yang tunduk pada otoritas Tuhan dan juga memiliki kehidupan yang taat pada panggilan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kehidupan kita untuk Tuhan pakai lebih lagi dan lebih lagi dalam rencana yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita berdoa menutup kebenaran firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kehidupan Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, Tuhan pada hari ini
Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang dimana kebenaran firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan setiap kehidupan kami bahwa Tuhan punya rencana di dalam keberadaan kami. Biarlah rencana itu digenapi oleh setiap kami masing-masing di dalam panggilan khusus kami ada dalam dunia ini. Sehingga Tuhan, setiap kondisi apapun yang ada, biarlah ketundukan pada otoritas-Mu lah yang menguasai kehidupan kami. Sehingga kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, berdaulatlah penuh atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat kehidupan kami berikutnya. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh menghidupi rencana-Mu, dan juga kami serahkan juga setiap hal-hal yang membuat kami ragu atau hal-hal yang belum kami mengerti, untuk kami mengerti, dan firman-Mu sendiri yang boleh memberitakan, atau firman-Mu sendiri yang boleh menyingkapkan, membuat kami mengerti apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati gereja kami di dalam setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada, di dalam setiap perencanaan-perencanaan yang ada. Biarlah Tuhan sendiri yang beserta dengan kami, Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk melakukan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang mau Tuhan bentuk, Tuhan pakai untuk menggenapi rencana-Mu. Tuhan juga mau pakai setiap jabatan-jabatan kami untuk kami pergunakan untuk menyenangkan-Mu, untuk kami manfaatkan di dalam kesempatan ini untuk menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.